berlatih menulis teks dongeng fantasi seperti itu. Kalian pernah menulis sebuah cerita belum? Pernah cerita pendek. Cerita pendek tentang apa, Mbak Nila? Tentang itu kejadian yang tidak pernah dilupakan. Oh, seperti itu ya. Oke, selain Mbak Nila ada yang pernah menulis sebuah cerita? Saya Ya, menulis apa, Mas? nulis cerita pendek tentang apa ya, taman yang tidak terlupakan. Oh, sama. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian akan Ibu ajak untuk memasuki dunia fantasi kembali seperti minggu kemarin dengan menjelajah cerita dan mencipta akhir yang baru seperti itu ya. Nah, nanti akan ada sebuah proyek. Setelah kalian mengerjakan itu, kalian akan mempresentasikan proyek kreatif tersebut. Seperti itu. Proyeknya itu proyek kreatif, kalian membuat akhir cerita yang baru. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kalian membentuk kelompok terlebih dahulu ya, karena ada yang tidak berangkat, mungkin isinya 2 dan ada yang 3 gitu. Oke, silahkan siapa? Umar sama Nila. Oh iya, boleh sama. Oh, bertiga boleh. Oke, udah kelihatan semua? Udah. Oke, kita simak dulu ya video cerita tentang kura-kura yang sombong. Baik, Bu. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan diri ada yang bersama. Oke, tadi kan kalian sudah menonton kisah kura-kura yang sombong ya. Nah, kali ini kita akan merefresh materi yang minggu lalu sudah disampaikan. Oke. Oke, kita mulai dari pengertian dongeng fantasi. Nah, yang pertama, cerita dongeng fantasi itu bersifat khayalan dan tidak nyata. Coba tadi videonya bagian yang terasa tidak nyata itu bagian apa? Terbang kura-kuranya. Oh ya, ada lagi? Burung ngambil kayu, Burung berbicara. Nah, siap. kura-kura Sip. berteriak. Oke, betul sekali. Terus yang kedua itu tokohnya itu bisa berupa hewan, tumbuhan, atau benda mati. Sehingga kalau di dongeng fantasi itu tokoh itu tidak harus berupa manusia. Nah, di dalam tokohnya juga ada bagian yang bersifat baik, ada yang jahat. Coba kalau dari video yang tadi kalian tonton, deskripsikan apa namanya tokohnya yang ada di situ. Baik tapi jahat. Siapa yang baik? Pura-pura terlalu banyak ekspektasi namun tidak sesuai dengan realitasnya. Terus apa? Kan tokohnya bukan manusia ya. Tadi ada kura-kura, ada burung merpati dan sudah itu ada 2 itu kan ya. Nah, terus yang ketiga itu latarnya terkadang tidak nyata. Kalau yang tadi di video itu kan animasinya ada di sekitar danau dan sungai ya. Itu masih nyata ya. Oke, yang ketiga itu mengandung pesan moral. Nah, pesan moralnya dari video tadi apa? Tidak boleh sombong. Ya. Terus apa lagi? Ada Jangan lagi? terlalu banyak bergerak kepada orang. Oke, boleh. Terima kasih. Kita apresiasi dulu buat Permisi, Bu. ya. Mau izin kamar mandi boleh tidak? Boleh, silakan. Terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, silakan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan kembali tentang materi kemarin ya. Nah, selanjutnya kita ada proyek kreatif yang dimana nanti kalian Ibu akan kasih lembar kerja. Nah, itu nanti secara kelompok yang sudah dibagi tadi. Nanti kalian lengkapi tabel yang berisi ada judul, tokoh, latar, struktur, terus ada alur cerita, masalah, amanat dan pesan moral. Nah, nanti akan Ibu kasih waktu sekitar 20 menit
penugasannya itu minimal 2 paragraf ya ya anak-anak. Nah, nanti ini ibu akan kasihkan ke tiap kelompok gitu. Nanti jangan lupa mengisi nama yang ada di sini ya. Nah, Baik, Bu. ini ada sebuah kutipan dari Albert Einstein, yaitu imajinasi adalah awal dari semua penemuan. Itu bagi terlebih dahulu ya. Ya. Baik, Bu. Nih. Nah, diisi dulu namanya. Diisi dulu namanya. Baik, Bu. Kita dikerjakan ya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah Sudah selesai. Ibu. Oke. Kalau yang mengerjakan itu kan tadi di awal sudah Ibu jelaskan untuk dipresentasikan di depan. Mungkin salah satu bisa menjelaskan di depan atau keduanya boleh. Oke, dari kelompoknya siapa dulu? Saya. Dapat nilai ya Bu? Iya. Nanti dapat nilai keaktifan. Oke, di sini sudah ada. Siapa saja? Ada Retian, Ila, sama Najwa. Oke, bisa dijelaskan. Ini hasil dari kelompok kami. Oke. Jadi ada strukturnya Bu. Strukturnya dari kelompok kami itu ada orientasi, komunikasi, resolusi, sama kodanya. Pesan moralnya, jika kita menjaga kebersihan dan istirahat cukup, tubuh kita akan kuat melawan penyakit. Oke, beri apresiasi untuk ketiga teman kalian yang sudah maju. Bisa duduk kembali. Makasih. Ya, selanjutnya kelompok selanjutnya kelompoknya Mas Yuga sama Isya. Oke. Halo teman-teman. Oke. Aku Yuga dan Aku bisa. Ayo duduk lagi. Oke. Beri apresiasi. Oke, oke. Kan kalian sudah mendapatkan refresh materi dan juga sudah mengerjakan tugas itu. Nah, dari hasil diskusi kalian semua itu pengerjaannya sudah bagus-bagus semua ya anak-anak. Kita beri apresiasi lagi. Oke, dari pengerjaan kalian ibu sudah paham, kalian juga sudah paham karena sudah bisa mengerjakan dengan baik. Seperti itu ya. Ya, dari pembelajaran teks dongeng fantasi ini kita bukan hanya seru ya teman-teman, tapi juga karena ada pesan moral. Jadi dalam pembelajaran kali ini itu mengandung nilai kehidupan juga seperti itu. Nah, ini kalian bisa mungkin kalian bisa menyebutkan satu-satu ya nanti. Satu hal yang paling menyenangkan dalam belajar dongeng fantasi itu apa? Mulai dari Mbak Ritya. Satu kata saja. Setelah atau setelah 5 dulu. Kata aja. Oke, lucu. Mbak Nila. Keren. Apa? Keren. Oke, keren. Ada banyak. Oh iya, ada banyak tuh. Dapat berimajinasi. Ah ya. Dua kawan. Betul. Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai ya anak-anak. Nanti kalian akan ibu kasih penugasan atau ya sekedar refleksi kalian untuk belajar di rumah. Nanti kalian bisa mencari salah satu dongeng atau cerita rakyat yang ada di sekitar rumah kalian ya. Atau bisa boleh-bolehlah di internet atau di majalah seperti itu. Nanti bisa dicatat saja, kemudian minggu depan disampaikan di kelas seperti itu. Baik, Bu. Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, mungkin salah satu bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Siapa? Isyam? Oke, silakan Isyam memimpin doa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya bagi kalian. Itu tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.